Halo semua. Pada video kali ini, saya akan coba mengulas mengenai, mmm, apa, pekerjaan-pekerjaan yang, saat ini banyak ditawarkan di bidang IT ya, khususnya di bidang IT, dan apa saja sih kira-kira, tugas-tugas, yang, eee, apa namanya, dilakukan oleh pekerjaan-pekerjaan tersebut serta, keahlian apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Silahkan nanti saksikan ulasan saya bersama saya di kanal Mas Jongkok Keyboard. Oke, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, pada video kali ini saya akan coba untuk melakukan, eee, ulasan gitu ya, terkait pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang IT saat ini. Nah, yang akan saya ulas adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya, saat ini top gitu ya, banyak dicari oleh banyak orang dan sedang menjadi primadona, eee, di bidang IT. Ada beberapa, primadona gitu yang saat ini menjadi top, pekerjaan di bidang IT. Yang pertama sekarang ini ada data scientist, ya, lalu ada software engineer, walaupun ini sudah lama namun, pekerjaan ini tetap masih banyak digemari, ada DevOps engineer, ada security engineer, ada data analyst, ada solution architect, ada system engineer, ada software developer, ada UX designer, system administrator, application engineer, data engineer, product manager, ya, Java developer, ada, eee, sales engineer, computer research scientist, mobile application developer, dan digital forensic. Ini ada, beberapa top yang, saat ini sedang tren gitu ya, sedang tren untuk, eee pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan. Nah, dari sekian banyak ini, mmm, variasi dari, salary-nya, ya variasi dari apa, bayarannya per tahun itu sangat berbeda-beda, ya. Nah, di sini, saya ambil median annual salary dari, masing-masing pekerjaan tadi. Yang tertinggi adalah, data engineer, disusul oleh computer research scientist tadi, lalu ada data scientist, dan yang ketiga adalah solution architect. Nanti saya akan coba bahas, beberapa dari yang ada di sini, eee, saya akan coba bahas itu, sebenarnya fokus pekerjaan mereka apa, kenapa kok, mereka bisa mungkin punya pendapatan yang lebih tinggi dari yang lain. Kalau di sini dalam US, dollar ya, dan ini di dunia. Jadi data engineer ini mungkin sekitar 130-an US dollar, mmm, per tahunnya, per tahun. Jadi berapa tuh, sekitar kalau 120.000 sekitar 10 sampai 15.000 US per bulan, ya, bulan, itu data engineer. Ya mungkin kalau teman-teman di Indonesia bisa dikalikan dengan kurs saat ini, kira-kira berapa. Seperti itu, kayak kalau computer, research scientist itu mungkin di 118 US, data scientist juga di angka itu juga. Nah, di sini yang cukup tinggi, juga selain selain itu ada product manager, lalu ada, security engineer, DevOps engineer, di angka 100. Dan yang paling, rendah di sini bisa kita lihat ada, data analyst dan sistem administrator. Karena ini sebenarnya, eee, kalau sistem administrator ini karena sudah lama ya dia, dari dulu juga sudah ada. Oke, saya akan ulas beberapa pekerjaan yang ada di sini, dan kira-kira apa sih yang dilakukan, apa tugasnya, dan kira-kira, eee, skills apa, keahlian apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Oke, yang pertama ada data engineer. Ya ini saya ambil dari, saya urutkan dengan, annual salary yang paling tinggi.
data engineer ini dia membuat sebuah sistem yang dapat menghandle big data, itu tugas. Uh, Mereka mendesain, mendevelop dan membangun, ya, serta menjaga arsitekturnya, ya. Terus juga mereka bertanggung jawab untuk menemukan uh, cara, gitu ya, cara mendapatkan data, memfilter data, dan membangun algoritma yang memiliki kemampuan yang baik untuk mengolah data. Ini tadi annual salary-nya di angka 130.000 US. Terus skill yang dibutuhkan itu ada Hadoop, SQL, NoSQL, ya, ada data modeling, terus coding juga, ya, ada Python, C++, atau Java atau Perl. Cuman sebenarnya sekarang banyak mainan di Python. Terus punya kemampuan untuk statistik, ya, statistical analysis dan modeling, predictive modeling. Itu data engineer. Memang secara skill ini cukup banyak, ya. Itu kenapa mungkin apa, salary-nya juga cukup besar. Yang kedua adalah computer research scientist. Ya, ini mereka lebih banyak arahnya ke inovasi teknologi, gitu ya. Dia akan mencari cara baru untuk menyelesaikan problem-problem di komputer. Kalau di Indonesia sendiri, ini kebanyakan saintis ini memang di levelnya ada di universitas, artinya dosen, terus mungkin ada di LIPI, ya, sebagai ilmu pengetahuan Indonesia, seperti itu. Itu untuk research scientist. Annual salary-nya di angka 118 sekian US per per tahun. Oke. Nah, skill yang dibutuhkan ada berpikir analitis dan kritis, ada manajemen tim, manajemen proyek, ada komunikasi dan self assessment. Nah, itu computer research scientist. Lalu yang ketiga itu ada data scientist. Nah, data scientist ini pekerjaannya sebenarnya hampir, ya, sebagian pekerjaannya dari data engineer tadi. Dia mengevaluasi data dan menyediakan insight, gitu ya, menyediakan pandangan bisnis. Jadi memang lebih arahnya ke arah bagaimana mengolah data agar bisa menjadi uh, menjadi sebuah uh, informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau yang data engineer tadi dia cenderungnya lebih membangun algoritmanya. Nah, di sini dia biasanya membuat tools berbasiskan machine learning, dan dia akan mengumpulkan, membersihkan dan mengorganisasikan data yang melakukan statistical dan predictive analysis. Ya tadi, ya, salah satu skill juga yang harus dimiliki oleh data engineer juga. Ini annual salary di 113.000 US per tahun. Terus skill yang dibutuhkan itu statistik, ya, yang utama karena dia akan melakukan penghitungan statistik di sini. Terus paham dengan machine learning dan big data teknik. Terus kalau codingnya ini exceptional. Terus dia punya pengalaman, gitu ya, dalam melakukan investigasi terhadap data-data yang jumlahnya besar, skala besar. Lalu yang keempat, ya, yang keempat ini adalah solution architect. Annual salary di angka 111.000. Ya. Nah, di sini dia bertugas untuk, ya, arsitek itu kan merancang sesuatu, gitu ya. Jadi dia bertugas merancang sesuatu untuk memanajemen proses yang kompleks untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Ya. Jadi dia lebih arahnya memberikan solusi. Misalnya ketika harus menangani dengan jumlah user yang WiFi yang tinggi, gitu, 1.000 user secara simultan. Nah, solution arsiteknya memikirkan
kira-kira, mmm, solusi apa yang bisa diberikan untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, makanya di sini skill yang dibutuhkan tuh ada yang pertama ada, IT infrastructure, ya, ada cloud development, ya, terus ada engineering and software architectural design, ya dia paham tentang, software design juga, ya. Nah, di sini dia lebih variasi ya, yang penting pernah kerja di bidang IT dan dia punya kemampuan untuk manajemen proyek dan manajemen produk. Oke, mmm, selanjutnya ada product manager. Product manager ini di angka $109. Kalau product manager ini level, eee sepertinya tidak bisa masuk dengan entry level, karena kita harus mulai proses biasanya untuk menjadi seorang product manager, melalui prosesnya. Kalau tadi di beberapa yang tadi seperti, data scientist, data engineer mungkin masih bisa masuk, eee, teman-teman yang entry level gitu, ya artinya yang, fresh graduate gitu, udah punya banyak, pengalaman yang dimiliki itu termasuk di skill-nya tadi bisa memenuhi masih bisa masuk. Kalau di product manager ini sepertinya harus, mmm, harus punya pengalaman dulu. Nah, di sini product manager itu dia akan mendevelop produk dari start, sampai dengan finish, mulai sampai dengan selesai, ya. Dia akan melakukan market research, ya, untuk mengetahui bahwa produknya ini bakal bisa, menyentuh pasaran dan laku, gitu. Nah, skill yang dibutuhkan itu, dia harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan produk baru dan punya strategi marketing, ya. Terus, harus punya kemampuan menulis dan berkomunikasi secara verbal, ya. Terus punya pengalaman di software development dan web technology, ya, dan product management experience. Jadi sudah punya pengalaman tentang product management. Nah, di sini kemungkinan, product manager ini dia harus punya pengalaman dulu sebelum berbeda dengan yang lain. Berikutnya DevOps engineer. Ini yang termasuk bisa juga masuk di teman-teman yang, mungkin fresh graduate masih bisa untuk masuk di sini, ya. Yang pertama, apa yang mereka lakukan, mereka mengotomatisasikan sistem dan proses, ya. Terus mereka akan membangun, tools untuk deployment dan operation, ya, dan juga monitoring sistem, ya. Terus dia akan mendiagnosa, permasalahan-permasalahan yang ada di, masa development, testing, dan production. Kemampuan yang harus dimiliki adalah scripting di beberapa bahasa pemrograman, ya. Terus, dia punya pengalaman di object oriented, programming, dan multi-threading algorithm gitu ya. Terus punya pengalaman di cloud, infrastructure, terus dia bisa berkolaborasi dengan, berbagai, tim gitu, baik yang fungsional maupun teknikal. Terus itu DevOps engineer. Security engineer, ini di angka 100 US salary-nya. Mmm, Tugasnya adalah melakukan proteksi terhadap, jaringan dan sistemnya, ya. Skill yang dibutuhkan ada disaster recovery, computer forensik, ya, ada coding juga, terus, tahu tentang antivirus, firewall, IDS, ya, content filtering, dan risk management yang dibutuhkan. Ini juga masih bisa artinya masih bisa diraih oleh teman-teman yang, eee, fresh gitu ya, baru setelah lulus, kuliah, ini masih bisa. Oke, asal memiliki tadi pengalaman-pengalaman, tentang, skill-nya tadi. Itu ada software engineer, ya, kalau ini, eee, dia akan menggunakan ilmu pengetahuannya untuk membangun sebuah software melalui tadi memprogram gitu ya. Nanti di software engineer itu akan ada, eee, apa, banyak cabangnya juga. Nah, di sini skills yang harus dimiliki ada multiple programming language, ada SQL language juga untuk relational data dealing.
Ada UX designer, ini sekarang juga sedang ngetren juga untuk desainer ini. Ya. Jadi dia bertugas untuk membuat tampilan gitu ya, look and feel dari sebuah website. Ya. Nah, tapi di sini hanya tidak sekedar membuat tampilan. UX designer ini akan melakukan uh, riset dulu sebelumnya ya, termasuk dengan data dan user psikologi. Artinya dia akan membuat tampilan look and feel-nya tadi sesuai dengan hasil risetnya. User yang menggunakan akan siapa, jadi tidak sembarangan di sini. Nah, di sini skill yang dibutuhkan adalah desain software, ya, UX Pin dan Balsamic, HTML or CSS atau JavaScript, ya, ada project management dan sudah punya pengalaman di UI designer dulu sebelumnya. Terus ada system engineer, ini merupakan kombinasi knowledge dari engineering dan coding, yang tujuannya untuk bisnis ataupun organisasi. Dia akan mengimplementasikan sistem baru, mengevaluasi, dan membetulkan error di existing sistem yang sudah ada sebelumnya. Ini annual salary-nya di angka 78.000 US. Nah, skill yang dibutuhkan ada knowledge network hardware, operating system, ya, terus ada communication skill, ya, punya pengalaman di planning, design, technical review, implementasi dari infrastruktur baru. Jadi lebih banyak ke arah jaringan dan server di sini, sistem engineer. Ya, terus ada software developer. Ini adalah dia pekerjaannya mendesain, mentes, dan mengimplementasikan serta memanage software program. Artinya dia akan membuat programnya gitu. Kalau tadi software engineer itu dia masih ada sisi engineeringnya, kalau di sini murni dia benar-benar membuat programnya. Artinya sebenarnya irisannya sangat tipis sekali ya, software developer dan software engineer. Kalau software engineer lebih banyak nanti ke arah planning, designing-nya sampai dengan implementasinya harus mengikuti dengan metodologi yang ada. Kalau di sini dia murni mendevelop aja. Ya. Tugasnya sampai dengan mentraining user sih di sini untuk software developer. Di mana nanti software developer ini banyak juga untuk cabangnya. Bisa jadi ya tadi mobile, Java developer, mobile application developer, dan sebagainya. Intinya semua yang membuat program. Ya. Annual salary-nya sekitar 77.000 per US ya per tahunnya. Terus skill yang dibutuhkan adalah coding yang utama, terus problem solving dan analytical thinking karena dia harus memecahkan masalah dengan membentuk sebuah algoritma gitu, algoritma program. Terus dia punya pengalaman di software testing yang debugging, dan dia punya pengalaman di object oriented programming juga. Terus ada sistem administrator, ini setengahnya dari tadi data engineering ya, untuk annual salary-nya. Ya. Dia lebih arahnya ke technical support untuk hardware dan software. Ya. Terus dia memanage operasi dari klien maupun server. Terus dia memastikan bahwa data-data itu di backup. Nah, di sini skill yang dibutuhkan ada vulnerability, security, terus tahu tentang goal dan practice di industri, punya administration experience, pengalaman administrasi, dan punya juga pengalaman tentang virtualisasi software virtualization. Nah, ini dia banyak berurusan nanti dengan mesin-mesin server. Terus ada data analis. Ini salah satu cabangnya tadi ada data engineer, ada data scientist, dan data analis yang terakhir. Dan dia yang termasuk yang paling rendah untuk salary-nya. Tugasnya dia mendevelop framework untuk data, melakukan analytic development, ya, mengimplementasikan data analysis tool, ya, mengumpulkan data dengan menganalisa, dan tracking dan monitoring. Nah, di sini kemampuan yang dibutuhkan itu adalah untuk menganalisa data, ya, berpikir analitis dan problem solving, serta punya pengalaman dengan
data modeling juga. Nah, itu tadi beberapa, insight gitu ya tentang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin eee, diambil gitu setelah teman-teman nanti, mmm, artinya teman yang bergelut di bidang IT selesai menempuh pendidikan ataupun sudah punya pengalaman di bidang IT. Eee, Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau ada saran terkait video ini silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.